Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki di dalam ruangan Bumi Ageng ini ya, Kang Ya, ya. ruangan keluarga. Kali ini kita berbincang-bincang dengan salah satu langsung aja tanya ya ke Kang Fajar ya. Mohon. Assalamualaikum Kang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. menerangkan tentang Bumi Ageng ini dan siapa Akang di Iya. sini? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fajar. Ya. Saya adalah salah satu ahli waris dari Bumi Ageng Cikidang ini. Dan generasi saya itu adalah generasi kelima. Generasi kelima Ya, dari keluarga besar Bumi Ageng Cikidang. Nah, generasi pertama yaitu Raden Adipati Arya Prawira Dirija II. Ada Kang ini foto-foto di sini. Oh, lukisannya. ini ya. Beliau adalah Bupati Cianjur yang ke-10. Oh, Iya. Nah, waktu di masa pemerintahannya, beliau menginginkan sebuah rumah pribadi di luar pendopo di kabupaten ya, sebagai rumah dinas beliau. Nah, dipilihlah daerah di sini yang bernama Cikidang ini ya? Cikidang. Oh, iya. Iya, Cikidang sendiri memiliki arti, Ci itu kan air ya kalau di tanah Jawa Barat. Kidang itu rusa kecil, sejenis rusa kecil. Iya. Jadi menurut cerita orang tua dulu bahwa di daerah Cikidang ini dulu memang terdapat banyak rusa-rusa kecil di sini. Dan kemungkinan rumah ini dibuat atau dibangun oleh beliau itu ketika belum ada tempat tinggal, belum ada rumah di sini. Gitu. Mungkin satu-satunya Bumi Ageng ini berdiri di daerah Cikidang ini. Dibangun di tahun 1886. 1886. Wow. Jadi sudah berapa tahun? 35 tahun. Wow. Ya. Ya itu sudah lintas, sebetulnya sekarang udah sampai 6 generasi. Oh, iya. Jadi keturunan anak-anak kami ya gitu. Berarti Kang Fajar ininya generasi keberapa? Kelima. Oh, ya, kelima. dari Punbao. Jadi saya bilangnya Punbao. Punbao ya. Kakeknya, Bau Jangga Wareng ada kan kalau di udak-udak. Sunda kayak gitu. Iya, Oh gini ya Kang, ini kan merupakan bangunan bersejarah. Ya. Apa ada peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah dalam bangunan ini? Oh ya, tentu saja. Oh, ada. Iya, jadi memang kan tadi kembali ke penjelasan awal bahwa Bumi Ageng ini didirikan oleh seorang bupati. Bupati Cianjur. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih berdiri dan masih kita bisa nikmati dengan kondisi yang masih cukup baik. Lalu dalam perjalanannya beliau itu mewariskan Bumi Ageng ini hanya kepada satu orang putri. Jadi hanya memiliki satu orang putri beliau ini. Nah, diwariskan kepada putrinya yang bernama Raden Ayu Cicih Wiyarsi. Raden Ayu itu Cicih tinggal Wiyarsi. di sini. Oh, di sini. Ya, dari kecil berkeluarga hingga berketurunan anak cucu di sini sampai meninggalnya di rumah ini. Iya. Nah, ketika zaman Ibu Cici itu rumah ini cukup berperan dalam sangat berperan dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, diantaranya ketika setelah kita memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu di Bumi Ageng ini sering dijadikan rapat untuk tentara peta, yaitu pembela tanah air. Rapat-rapat kayak gitu kali ya? Ya, jadi waktu itu tokohnya tentara peta Gatot Mangkupraja pernah tinggal di Cianjur dan menurut cerita orang tua kami Gatot Mangkupraja seringkali datang ke sini dan mengadakan rapat tentara peta untuk pergerakan selanjutnya. Waktu itu sudah memasuki masa penjajahan Jepang. Nah, jadi ketika sering dijadikan sebagai basis di sini untuk pergerakan perjuangan.
ketika agresi militer Belanda kedua Ya. di tahun 1946 itu rumah ini menjadi sasaran mortir ya, karena diendus sebagai ketahuan nih bahwa rumah ini sering dijadikan sebagai pergerakan tempat ini. Di salah satunya diinisiasi oleh putra bupati tadi, Ibu Cici Wiarsi. Nah, jadi di tahun 1946 itu keluarga besar Ibu Cici terpaksa harus mengungsi ke daerah Kuningan. Ke Kuningan. Dan rumah ini kosong. Nah, rumah ini kosong karena berbahaya ya untuk keselamatan keluarga waktu itu. Akhirnya diduduki oleh tentara sekutu yang lewat dari Sukabumi menuju Bandung. Nah, kan dekat nih dari jalan utama ya, jalan utama, jalan raya yang biasa warga Cianjur sebut. Nah, mereka menjadikan rumah ini markas sementara. Iya. Jadi selama 2 tahun dari 1946 sampai 48 rumah ini kosong, hanya dihuni oleh sebagai markas tentara sekutu. Dan akhirnya selama 2 tahun itu tidak terurus rumah ini, dan banyak barang-barang peninggalan di sini yang waktu itu rusak bahkan hilang. Nah, setelah 1948 Jepang menyerah terhadap sekutu, akhirnya harus pergi dari Indonesia. Keluarga datang lagi ke sini. Lalu merenovasi. Tapi rumah dalam keadaan masih berdiri, tapi mungkin untuk nggak ada yang ini rumah layak. saya nggak ada ya, nggak ada yang gitu. Mungkin karena Ibu Cici cukup berpengaruh dalam menjadi tokoh kan di Cianjur. Semua orang jadi udah hafal nggak ya? Di sini kan banyak foto kayak gitu kan, terus benda-benda bersejarah kayak ada historinya. Jadi yang benda yang paling punya bersejarah itu nilai sejarahnya lemari ini. Ini nih, tepat di belakang saya. Iya. Nah, jadi ceritanya gini nih, lemari ini itu diwariskan dari Prawira Dirija II kepada putrinya itu, Ibu Cici Wiarsi. Nah, Ibu Cici Wiarsi mewariskan ke nenek saya, lalu ke ayah dan paman, lalu ke generasi kami nih. Itu cerita dari tentang isi-isi ininya. Nah, jadi ini lemarinya ini ceritanya dari nenek itu bahwa lemari ini diberikan oleh Ratu Austria kepada Prawira Dirija II ketika masih menjabat sebagai bupati waktu itu. Masih masih utuh, kokoh. Nah, yang menariknya itu kan cerita dari orang tua, ya kan, secara turun-temurun. Nah, sebelum 1 tahun ini kami searching ke situs namanya franzferdinand.com. Nah, beliau ini nama dari putra mahkota Austria. Nah, Franz Ferdinand itu kan tokoh yang terkenal karena beliau meninggal setelah itu meletus Perang Dunia Pertama, ya kan? Nah, sebelum peristiwa tersebut, ternyata Franz Ferdinand itu menurut catatan pribadinya pernah datang ke Indonesia. Waktu itu belum ada nama Indonesia ya, masih Hindia Belanda. Nah, perjalanannya itu mendarat di Tanjung Priuk di Jakarta, lalu ke Bogor, lalu ke Garut, dan ke Cianjur. Cianjur ini, di catatan perjalanannya itu sangat detail. Franz Ferdinand itu menuliskan selama 11 hari ada di Cianjur dan bertemu dengan Prawira Dirija II. Jadi nyambung sama cerita dari nenek tadi bahwa lemari ini memang diberikan oleh negara Austria. Alhamdulillah sampai hari ini masih bisa kita berdiri kokoh. Nah, kalau mengenai isinya tadi ini kemungkinan memang berbeda dengan cerita dari lemari. Tapi ini koleksi dari Prawira Dirija II. Ini adalah set makan untuk menjamu tamu-tamu, kalau sekarang VIP mungkin ya di pendopo. Sekarang kita ke sini Teh. Ini Teh. Ini apa ya? Ada ceritanya juga nih. Ini menarik juga. Ini adalah tulisan. Surat. Surat kuno. Tapi ini hanya salinan. Jadi
Aslinya dokumentasi aslinya ada di museum di iya. Inggris. Iya, iya. Nah, surat ini ditulis oleh Bupati Cianjur yang ketujuh, ya, yaitu Raden Adipati Arya Prawira Dirija I. Nah, kurang lebih ini sketsa profil beliau Prawira Dirija I. Waktu itu belum ada fotografi. Iya. Iya. Nah, beliau menulis surat ini untuk Gubernur Jenderal di Batavia, Thomas Stamford Raffles waktu itu. Ya. Nah, Thomas Stamford Raffles. Beliau menulis surat ini ya di tahun 1816. Nah, di sini dijelaskan surat ini ditulis ketika Raffles harus pulang ke negara Inggris karena masalah kesehatan dan meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Sehingga waktu itu para bupati atau raja di tanah Jawa itu menulis surat untuk Raffles. Terdapat 43 surat. Nah, di Inggris itu sebagai dokumen kunonya ya. Nah, di sini dijelaskan 40 surat ditulis dengan aksara Jawa. Terus bahasanya masih Jawa. Betul. Nah, 2 surat lainnya ditulis dengan aksara Jawi dalam bahasa Melayu. Bahasanya sudah Melayu, sedikit lebih modern. Tapi ada satu-satunya yang ditulis dengan aksara Latin dan sudah berbahasa Melayu, itu hanya dari Bupati Cianjur ini. Oh, ini ya? Iya. Itu Prawira Dirija. Apa ya ini tulisannya? Nah, ini. Ini bisa udah ada. Alamat surat kemudian ini. Daripada itu, hamba memberi tahu daripada ya. Bahasanya menarik ya. Iya. Bahasanya. Kalau foto-foto ini? Nah, ini masa kecilnya Ibu Cici Wiati. Ini sekitar 8 tahun ya. Lalu ini ketika remaja didampingi oleh putri dari Bupati Galuh waktu itu. Ibu Cici ini. Iya, ini masa punya kecilnya. Peran andil di sini. Iya. Setelah kita keliling dan membedah semua sejarah-sejarah tentang Bumi Ageng ini, kira-kira harapan Akang ke depannya untuk Bumi Ageng ini apa? Iya. Jadi kami keluarga besar Bumi Ageng mengharapkan bahwa rumah kami Bumi Ageng Cikidang ini menjadi milik bersama warga Cianjur, masyarakat Cianjur. Jadi masyarakat Cianjur merasa memiliki juga bahwa Bumi Ageng ini adalah jejak dari sejarah perjalanan kota Cianjur dan mungkin bisa menjadi simbol sejarah bagi masyarakatnya juga. Iya, betul. Nah, akan menjadi suatu kebanggaan juga ya, bahwa di Cianjur juga ternyata ada suatu sejarah yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat banyak. Kita mengenai Bumi Ageng ini, bumi yang merupakan sejarah di kota Cianjur, yang semuanya mesti pada tahu tuh, orang Cianjur datang ke sini harus tahu dong rumah Bumi Ageng ini banyak sejarahnya juga. Jangan lupa like and subscribe di Evi Damayanti Channel. Dah, assalamualaikum.